Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Sarifia, mahasiswa aktivis Setar Ibrahimi Prodi Pendidikan Islam ANA usia dini semester 3. Di video ini saya akan memaparkan sedikit mengenai sejarah hadis berdasarkan kualitasnya, guna untuk memenuhi ulangan tengah semester studi hadis yang diampu oleh Gus Ibrahim Hadis. Langsung saja, hadis itu sendiri ialah hal-hal yang bersandarkan kepada Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan ataupun pengakuan. Nah, dalam pembentukannya, hal-hal tersebut atau berita-berita tersebut didapat dari para sahabat-sahabat yang pada kala itu bergaul dengan beliau. Kemudian berita-berita yang telah didapat tersebut disampaikan kembali kepada sahabat-sahabat yang lain yang belum tahu akan berita-berita tersebut. Lalu disampaikan kepada murid-muridnya dan disampaikan lagi kepada murid-murid berikutnya hingga sampai pada pembukuan hadis. Nah, dalam proses pembukuannya di sini ada 4 masa. Yang pertama yaitu masa pembentukan, di mana pada masa ini Nabi masih hidup atau Rasul masih hidup. Dan untuk hadis itu masih tidak diperbolehkan ditulis, karena pada masa itu para sahabat lebih difokuskan untuk menghafal dan menulis Al-Quran. Dikhawatirkan ketika sama-sama dikerjakan akan ada pencampuran antara hadis dan Al-Quran, seperti itu. Yang kedua yaitu masa penggalian, di mana pada masa ini hadis-hadis sudah mulai dikelompokkan namun belum ditulis ataupun dibukukan. Dan yang ketiga yaitu masa penghimpunan, di mana pada masa ini Sayyid Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan untuk mulai menghimpun dan menulis hadis-hadis tersebut kepada para gubernurnya. Dan yang keempat yaitu masa pendiwanan, di mana pada masa ini hadis-hadis tersebut sudah mulai ditulis dan dikelompokkan, tepatnya pada abad ketiga Hijriah. Nah, berdasarkan kualitasnya, dari sinilah hadis-hadis tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis bisa dikatakan hadis sahih ketika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat yang pertama yaitu sanadnya harus jelas, artinya sanad tersebut harus sampai kepada Rasulullah. Yang kedua, perawinya harus adil dan mempunyai hafalan yang kuat, seperti itu. Dan yang terakhir, harus syad dan tanpa ilat, artinya hadis tersebut tidak cacat. Contoh hadis di sini ini dikatakan hadis sahih karena memang sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sanadnya jelas, perawinya juga memiliki hafalan yang kuat, dan hadis tersebut tidak cacat, seperti itu. Yang kedua yaitu hadis hasan, di mana hadis hasan di sini ialah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, namun salah satu perawinya tidak memiliki hafalan yang kuat, seperti itu. Seperti hadis ini sudah memenuhi syarat-syarat hadis sahih, namun salah satu perawinya tidak memiliki hafalan yang kuat. Jadi hadis tersebut tidak lagi dikatakan hadis sahih, tapi dikatakan hadis hasan, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu hadis dhaif, di mana hadis dhaif di sini ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan maupun hadis sahih. Jadi hadis dhaif di sini biasa dikenal dengan hadis lemah, seperti itu. Seperti contoh hadisnya, wa anhu radhiyallahu an qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adara lama'a ala mirfaqaihi akhrajahu daraqutni bi isnadin dhaifin, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari hadis dhaif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Yuni Sarifia mohon undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.